Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiani, NPM 202191053 dari Pendidikan Jasmani kelas B akan sedikit menjelaskan tentang konsep belajar yang meliputi definisi belajar, prinsip belajar, dan karakteristik belajar. Yang pertama ada konsep belajar. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku di mana perubahan itu dapat mengarah pada arah yang lebih baik atau kemungkinan mengarah pada hal yang lebih buruk. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut beberapa aspek kepribadian fisik dan psikis, seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah, atau berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, maupun sikap. Belajar merupakan kegiatan manusia untuk merubah dirinya dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari kesamaran menjadi jelas, dan tentunya dalam proses pelaksanaan belajar tidak akan terlepas dari pengaruh-pengaruh yang datang sebagai stimulus yang dapat merangsang cepat atau lambatnya, bahkan berhasil atau tidaknya, suatu proses belajar. Belajar adalah perubahan tingkah laku pada individu. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, watak, dan penyesuaian diri. Jadi dapat dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga yang menuju perkembangan pribadi manusia yang seutuhnya. Yang kedua ada definisi belajar menurut para ahli. Pengertian belajar menurut Waterington tahun 1952 menyebutkan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai suatu pola-pola respon yang berupa keterampilan, sikap, kebiasaan, kecakapan, atau pemahaman. Menurut Gagne dan Briggs tahun 1998 bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku dalam proses belajar menghasilkan aspek perubahan seperti kemampuan membedakan, konsep konkret, konsep terdefinisi, nilai aturan, tingkat tinggi, strategi kognitif, informasi verbal, sikap dan keterampilan motorik. Menurut Sujana tahun 1989 bahwa belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Menurut Hilgrad dan Bauer bahwa belajar memiliki arti memperoleh pengetahuan atau mengetahui melalui pengalaman, mengingat, mendapatkan informasi, atau menemukan informasi. Menurut Morgan dalam buku Introduction to Psychology tahun 1978 mengemukakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Nah, dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan untuk membedakan, kemampuan dalam menilai, dalam aturan, dan pengetahuan diri dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Yang ketiga ada prinsip belajar. Prinsip belajar menurut Gestalt adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dalam dirinya sendiri melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Prinsip belajar menurut Robert Hadapis adalah suatu komunikasi terbuka antara peserta didik dan pendidik sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell AB tahun 1961 ada 10. Yang pertama, ada prinsip kesiapan atau readiness. Maksudnya adalah proses belajar dipengaruhi oleh kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua ada prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, ada prinsip persepsi. Setiap individu yang melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lainnya. Yang keempat, ada prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar.
Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Yang kelima, ada prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswanya. Yang keenam, ada prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi yang baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi, pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Yang ketujuh, ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang selanjutnya akan membentuk perilaku yang baru, berpikir, bernalar, bernilai, dan berimajinasi. Yang kedelapan, ada prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman yang baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang sembilan, ada prinsip belajar evaluasi. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dalam mencapai tujuan. Yang ke-10, ada prinsip belajar psikomotor, menemukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya, mengandung aspek mental dan fisik. Yang terakhir, yang keempat, yaitu karakteristik belajar. Belajar dapat dikatakan belajar jika memiliki ciri-ciri seperti yang dikemukakan oleh Dimyati dan Mujino pada tahun 2009, yaitu yang pertama, adanya unsur pelaku, yang kedua, adanya unsur tujuan, yang ketiga, adanya unsur proses, yang keempat, adanya unsur tempat, yang kelima, ada unsur lama waktu, yang keenam, ada unsur syarat itu terjadi, seperti motivasi, yang ketujuh, ada ukuran keberhasilan, yang kedelapan, ada unsur faedah, yang kesembilan, ada unsur hasil. Menurut Bahri pada tahun 2019 menyebutkan bahwa perubahan tentunya yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar seperti berikut. Yang pertama, perubahannya terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajarnya bersifat fungsional atau akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Yang ketiga, ada perubahan dalam belajar yang bersifat positif dan aktif, seperti memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, ada perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, jadi bersifat menetap, seperti itu. Yang kelima, ada perubahan dalam belajar yang bertujuan untuk terarah, seperti tingkah laku yang benar-benar disadari. Yang keenam, ada perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Ciri-ciri atau karakteristik menurut Agung pada tahun 2009 adalah yang pertama, belajar berbeda dengan kematangan. Yang kedua, belajar dibedakan dari perubahan fisik dan mental. Yang ketiga, ciri belajar yang hasilnya relatif menetap. Nah, dari beberapa penjelasan tentang karakteristik belajar dapat disimpulkan bahwa karakteristik belajar pada umumnya adalah bersifat menetap pada diri individu. Perubahan yang terjadi menyeluruh baik secara fisik maupun mental. Perubahannya selalu ke arah yang lebih positif atau lebih baik dan bersifat permanen dan dapat dilakukan dengan adanya motivasi di dalam diri yang bisa terjadi seumur hidup. Jadi karakteristik dari belajar itu sendiri adalah terjadinya perubahan yang lebih baik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan itu dapat mengarah pada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada yang mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa konsep belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan nilai, aturan, dan pengetahuan diri dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Berdasarkan pendapat para ahli, disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik belajar pada umumnya bersifat menetap dari diri individu. Perubahannya terjadi menyeluruh baik secara fisik maupun mental. Terus perubahannya selalu ke arah yang lebih positif atau lebih baik, bersifat permanen dan dapat dilakukan dengan adanya motivasi dalam diri, serta terjadi seumur hidup. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.